Dari Studio Borobudur 9 Jakarta Pusat, inilah Prambors Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak Vina? Baik, Mas Ari. Waduh, kurus ya sekarang. Oh, Enak ngeliat ya. ini karena rambutnya ditutup ya, Bos. Rambutnya ditutup, gembilnya ketutup. Betul. Kemudian Benz Leo, thank you for coming, join us. Aman. Edo, ini teman kita wartawan musik, kemudian juga Denny, dan ini hari kita bersama dengan Imran Amir. Halo. Prambors. Iya. Kalau si James manggilnya adalah Ko Imran. Karena dia punya sense of music itu luar biasa. Jadi persoalannya begitu. Dalam rangka 50 tahun Prambors, tiba-tiba saja Prambors sudah 50 tahun, sejak tahun 71. Dan kita kaget, how time flies. Tiba-tiba kita 50 tahun lebih tua dari dulu. Dan yang luar biasa dari Prambors, tidak hanya manajemennya saja, tetapi adalah musik dari Prambors. Bayangkan 50 tahun, berapa genre musik yang sudah dilalui. Tetapi Prambors tetap di atas, tetap disukai. Remaja dulu, remaja sekarang, dan kita juga masih suka lagu-lagu. Yang ingin kita tanya itu bagaimana Imran, yang kita tahu juga punya sense musik yang luar biasa, bisa mempertahankan itu. Nah, ini tidak gampang. Imran barangkali bisa kasih sedikit semacam opening statement. Jangan sedikit, banyak. Jangan sedikit. Ya. Ya enggak, prinsipnya karena kita ini ngeklin selalu dengan selera musik mereka ya. Dia karena kita radio enggak dengan mereka. Prambors itu juga main di segmen. Itulah kita mesti ikuti, termasuk penyiar-penyiarnya gitu. Yang kan sama selera pada saat itu. Ada selera musik baru. Seperti ini deh, tahun 80-an. Di Indonesia dan di dunia ini kan ada selera musik yang berubah, adanya agresif dan rock. Itu saya bilang mereka, lu mesti tahu dong selera musik ini bisa ditinggalin anak muda gitu. Kalau mereka merasa masih main musik yang selera lu aja, itu banyak perubahan-perubahan yang selalu kita mesti ikuti. Dan akhirnya mesti dipaksakan gitu. Jadi penjara kalau di siaran buat cintanya lagu yang dia suka. Gitu. Dia mesti putar apa lagu yang harus diputar gitu. Kita bisa selalu tunjukin selera sampai saat ini. Kalau kita sendiri tidak mengikuti itu, ya mungkin debut baik. Kalau boleh mana kita ada selera musik itu tua gitu. Selera musik lo gitu, selera musik. Nah, itu merasa selama ini kita ini dan memang Lakukan. Ya. Kita lakukan. Dilakukan. Kita harus lebih keras pada penyiar sendiri. Nggak bisa yang putar selera lo. Ini musik udah kita bikin playlist, lo harus putar gitu. Nah, sekarang ini yang kita coba pesawat mereka itu betul-betul lebih strict gitu. Mereka lagu kita putar itu harus sesuai benar dengan segmen kita. Ibaratnya kalau panjang sedikit mereka akan tergelombang radionya, radionya masih pakai topeng. Kira-kira sih begitu. Kami bisa menangkap intisari ya. Aku mengerti betul. Mudah-mudahan tidak salah tangkap bahwa yang Imran maksud adalah waktu memutarkan lagu di Prambors itu tidak bisa seenak penyiar. Itu adalah sudah diatur oleh music director dan dibuat list ya. Aku masih ingat pengalaman siaran di Prambors ini, itu ada satu lagu yang misalnya yang orang suka. Setiap penyiar mutar lagu itu. Jadi bayangkan itu bisa 12 kali diputar dalam satu hari. Nah Imran marah itu. Dia bilang jangan diumbar begitu lagunya. Tapi anak-anak masih siaran juga. Lo tahu apa, Ben? Itu plat. Itu sama rokok biar rusak. Imran, rusakin aja tuh lagunya biar gak bisa diputar lagi. Karena terlalu obral. Itu menjaga mutu kan. Supaya lagu itu jangan tempat orang bosan. Misalnya Stevie Wonder, Ledley, penyiar pertama sampai yang malam terakhir, Ledley terus. Itu ada timbul fatigue ya, muak. Ya, tapi Imran, aku ingin mau nanya Imran dari apa yang Imran ngomong. Tapi aku nggak dapat yang Imran ngomong. Tapi kira-kira begitulah kira-kira anggap tadi makan apanya maksudnya. Iya, betul. Benar. Tapi Imran menjaga itu kan susah. Karena aku ngelihat Imran ini dulu James bilang, jadi Ko Imran dia punya semacam satu sense, dia tahu bahwa lagu ini bisa top. Itu sense yang tidak didapat banyak orang. Kalau dia dengar lagu, biasanya kita dapat kiriman plat kan, kita dengar sama-sama. Dia tahu nih, lagu yang ini pasti top. Nah itu apakah itu dilatih? Apakah itu memang datang dari diri Imran? Nah, kalau itu terus terang, kalau bicara soal selera, ini kriteria di radio di Prambors. Karena kita hitmaker itu berarti kita membuat suatu lagu jadi hit gitu kan.
Tapi Ya. juga ada lagu yang memang tidak ada dua kategori gitu. Kalau yang jadi itu mungkin dia udah mendunia itu lagu ya hitnya. Yang mau nggak mau kita mesti putar itu memang itu lagu. Ya. Jadi kalau tadi lu bilang kriteria lagu itu berdasarkan kuping, pasti ada ngelatihnya gitu. Itu dulu kan kita sampai tahun 4 itu belum ada kerjasama dalam bentuk diterima oleh masyarakat dalam bentuk yang lain. Itu kita kan kerjasama sama Aquarius. Ya, Aquarius. Gimana ngajarin kuping gua itu berubah itu dia Ya. kasih tepuk itu. Ini lagu kayak gini lo denger dong. Dengan yang lagunya asal namanya banyakkan singgung-singgungnya sama kritik liriknya udah bilang bagus gitu. Udah kita kan udah jadi sama kita mendengar ini lagu yang orang pasti tahu deh seleranya kayak begini gitu. Kupingnya itu terbentuk tuh ada lagu kita mau bikin hits di Prambors gitu. Meskipun itu dalam bentuk kaset. Jadi dua hal ini kita coba. Jadi harus selalu masuk tuh. Oke. Ini sebenarnya sayang banget. Yang kau bilang ini semuanya bagus ya. Iya. Tapi kita aja yang berenam ini susah mendengar ya, apalagi yang pendengar. Aku berpikir begini. Saya kira saya bisa menerjemahkan satu hal yang paling bagus adalah Prambors tidak sendirian dalam hal ini. Bukan Imran Amir saja atau para penyiarnya, juga dukungan dari Mas Oo. Suryoko dari Aquarius. Tadi kan kerjasama dengan Aquarius. Betul. Saya tahu Mas Oo ini adalah punya link juga ke mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika misalnya atau di Eropa. Sehingga pada akhirnya piringan hitam itu bisa datang pada saat Prambors lagi top-topnya itu piringan hitam datangnya ke Prambors duluan sama ke Mas Oo gitu. Karena sama Itu sumbernya ya Mas Ben ya? Iya, justru itu yang paling menarik sehingga Prambors itu menjadi trendsetter untuk lahirnya pendengar baru di industri musik waktu itu. Sampai suatu saat yang namanya Indonesia itu diancam oleh parlemen Inggris gara-gara waktu itu Bob Geldof nemuin kaset USA for Africa itu ketemunya di kalau nggak salah di Arab ya, di sekitar Arab sana. Di India Mas Ben. Made in Indonesia gitu. Nah itu gara-garanya apa? Gara-garanya para mahasiswa Indonesia tuh mengirim piringan hitam itu ke Indonesia, kemudian diputar di sini, kemudian diperbanyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab waktu itu. Nah ini hal macam ini. Mas Ben, itu tidak bertanggung jawab apa nggak ngerti? Iya, waktu itu karena Undang-Undang Hak Cipta kita kan belum mengadopsi bagaimana karya cipta itu. Kita belum ikut perjanjian itu. Iya. Dan dimanfaatkan juga oleh orang-orang kita. Iya, oleh orang-orang yang juga sebetulnya ngerti. Betul. Nah, pada akhirnya terjadilah perubahan Undang-Undang Hak Cipta sehingga Prambors itu sudah mendahului radio-radio lain gara-gara ada Aquarius di situ, ada Mas Oo yang linknya keluar itu juga bagus. Saya kira Mas Imran dan kawan-kawan di Prambors juga punya link juga di Amerika, di Eropa untuk kalau ada piringan hitam baru dikirim. Prambors muter gitu. Yang paling menarik menurut saya tidak sekedar ini. Prambors itu juga trendsetter untuk lahirnya generasi baru musik-musik anak muda itu membuat inovasi tatkala membuat lomba cipta lagu remaja Prambors tahun 77. Kebetulan saya diminta untuk jadi juri sejak awal sampai lomba cipta itu nggak ada gitu ya. Ini menjadi menarik karena apa? Karena kecil itu ya Mas Ben ya. Iya betul. Karena tadinya tuh anak-anak muda itu nggak bisa ikut festival lagu pop nasional yang Tevina waktu itu menjadi salah satu penyanyi terbaik di sana. Karena aturan di festival lagu pop nasional itu, festival lagu pop Indonesia itu harus pakai notasi angka atau notasi balok. Kemudian harus mengirim berikut aransemen. Sementara Prambors tuh bikinnya luar biasa sekali. Mas Imran pasti ingat, nanti diingatkan saja. Waktu itu ada yang aturannya itu adalah harus ada vokal, melodi lagu itu diiringi oleh minimal satu instrumen musik yang membentuk nada. Berarti kan itu bisa gitar, bisa piano gitu ya. Kalau drum kan nggak mungkin. Gitu. Nah, pada saat itulah lomba cipta menjadi
pesaing dari Festival Lagu Pop Nasional. Kebetulan saya jadi juri di dua-duanya. Saya waktu itu jadi juri Iya di banget. Festival Lagu Pop Nasional itu tahun 74. Kemudian 75 itu fenomenal sekali karena Titi Hamzah itu memenangi 4 dari 10 lagu terbaik itu. Titi Hamzah menang 4, Siksa, Kembara di Tepi Senja, dan lain-lain. Tapi Mbak Titi waktu itu kerjasama dengan penulis Nut Balok untuk menyerahkan lagu itu gitu ya, sehingga dia menang. Nah di Prambors nggak ada aturan kayak gitu. Nah Prambors itu yang dahsyat. Ingat nggak? Mas Imran mungkin ingat. Lagu Kidung itu sewaktu kami menjadi juri, itu ada tukang sate lewat direkam sama dia. Sementara dia nyanyi Kidung. Nah juri-juri yang lain sudah dengar ini lagu asik nih, kita ulang lagi, kita ulang dari awal. Tukang sate lewat. Tapi lagu itu memang basicnya bagus sehingga lagu itu menjadi menang. Kidung itu diganggu sama tukang sate, jurinya itu kekeh aja ini lagu bagus nih. Nggak keganggu ya. Nggak keganggu sama sekali. Karena apa? Prambors itu memberikan ruang bagi para kreator dengan cara mereka. Kan cuma deck atau tape biasa itu ceklek gitu, direkam gitu ya. Kalau yang Gitu. berhubungan dengan LCLR ya, di mana Mas Ben kan salah satu pelakunya ya, juri ya. Itu zaman itu luar biasa sekali karena kan zaman ketika didominasi oleh lagu-lagu yang katakanlah cengeng lah katakan gitu kan. Betul. Dengan aransemen yang relatif sederhana yang menguasai industri pada saat itu, tiba-tiba Prambors muncul dengan LCLR. Jadi itu sebagian besar generasi muda menengok ke satu genre baru, satu zaman baru gitu, sehingga ada rasa bangga gitu kalau anak-anak pada saat itu tahu dan mengikuti perkembangan zaman LCLR dari tahun ke tahun yang Tevina ada di dalamnya kan. Jadi masalahnya Mas Denny, itu saat itu, at that time, jadi LCLR itu, dia bersama-sama dengan grow-nya aku. Dengan kemunculannya aku. Jadi memang aku harus akui bahwa Prambors adalah salah satu penopang kaki aku untuk majunya aku sebagai Vina Panduwinata yang dikenal sebagai penyanyi itu. Jadi Prambors adalah tempat tempat aku bergaul di sana, kemudian aku juga growing juga di situ. Nah, LCLR ini waktunya itu bersamaan dengan saatnya aku mulai maju gitu, mulai melangkahkan kaki dalam penyanyi. Iya Mas Ben, Mas Denny kan. Iya betul. Dan aku selalu katakan kepada semua orang bahwa aku di Indonesia ini salah satu yang menopang aku itu adalah Prambors. Kemudian TVRI, di mana pada saat dulu kita tuh juga sebagai penyanyi harus mempromosikan diri dengan cara kita sendiri. Artinya, makanya waktu itu aku diajak di LCLR itu karena memang berbarengan sekali dengan mulai melangkahnya aku Mas Denny. Dan aku inget banget kayaknya kalau pakai kata Prambors itu keren banget. Kaula muda gitu. Kaula muda keren gitu kayaknya gitu. Itu Yoki dulu ya. Saya dia pernah bilang kan Yoki itu jadi music director kan 78 ya Mas Ben ya, Mas Imran ya. Iya, betul. Terus saya pernah tanya kenapa tahun 79 dia absen. Kan Dewi itu yang gantiin tuh gitu kan. Karena ternyata menurut dia begitu luar biasanya pengaruh LCLR pada saat itu sehingga ketika dia memasuki tahun musim penyelenggaraan yang ketiga, dia juga nggak tahu mesti berbuat apa lagi nih dengan LCLR itu. Dia itu bercerita begitu. Jadi apakah itu betul atau enggak gitu, tapi kalau menurut saya enggak. Prambors ini kan sebetulnya adalah tempat yang terbuka terhadap lahirnya generasi baru, siapapun dia. Nah, ya apakah itu music director, apakah itu songwriter, apakah itu penyanyi. Bahkan suatu saat Prambors itu yang itu gilanya idenya adalah bagaimana lomba cipta lagu remaja Prambors itu disatukan dengan lomba penyanyi remaja Prambors. Itu sempat terjadi kayak gitu. Nah ini kan sebetulnya pola macam ini kan regenerasi terjadi justru di Prambors. Nah yang paling hebat menurut saya itu alumni Prambors yang sekarang sudah wafat gitu ya.
Mas SNS, kemudian Ya, Bang Temi Lesanpura, Remi ya. Mas Eni ya. Mas Temi Lesanpura dan juga kawan-kawan yang lain itu tahu saya itu siaran di Amigos, tapi saya diajak ke Prambors juga gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak, kalau untuk industri musik yang namanya persaingan itu nggak ada sebetulnya, karena mereka melihat musik Indonesia harus bagus, dan itu yang menjadi poin plusnya Prambors. Tatkala mengajak saya siaran di Amigos, tapi saya diajak jadi juri di Prambors. Semua orang itu kaget karena tahun 79 saya itu membidani lahirnya festival vokal grup Amigos dan melahirkan Casero. Ya. Dan dua radio ini luar biasa karena Mbak Vina itu yang wawancara pertama kali di radio itu saya di Amigos. Iya benar. Di Amigos dia baru pulang itu nggak bisa bahasa Indonesia dia. Kalau Bukan nggak ditanya bisa. jawabnya iya. Bukannya nggak bisa, cuman bingung menjawab. Masih kaku-kaku lagi ya Teh. Bukan, jadi jawabnya cuman iya, enggak, iya. Itulah Mas Imran, saya terima kasih sekali dan inilah yang luar biasa dari Prambors. Jadi menurut saya Prambors itu sudah memberi ruang bagi siapapun juga untuk bekerja di sana, berkarya di sana. Siapapun Betul juga. banget, Jadi betul apa banget. yang dikatakan oleh Mas Denny tadi benar. Mas Yogi yang periode ketiga itu nggak ikutan karena Prambors memberi ruang orang lain. Mas Temi Lesanpura, CSNS dan kawan-kawan itu luar biasa sekali. Tanyain Mas James, sebentar lagi Mas James masuk nih. Jadi regenerasi di sana luar biasa. Prambors itu melahirkan para bintang sebetulnya di situ. Apakah itu bintang penata musik, bintang songwriter, atau bintang penyanyi. Itu luar Ya. biasa di sana.